Kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Selvi Novianti dengan NIM 2501091137722, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pembelajaran matematika, materi pokok jenis-jenis sudut, kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat, ceria, bahagia. Tepuk semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Tapi sebelum belajar dimulai, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Karena di kelas ini sudah ada ketua kelasnya, maka doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Bari pimpin doanya dulu. Istighnaadan, Khusyu'an, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah selesai berdoa, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua. Tidak ya. Kian, Aska, hadir. Raihan, Hadir, Bahri, hadir, Dinda, hadir, Bilqis, Bestari, hadir. Devina. Semuanya masuk ya. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, untuk menyanyikan lagu nasional, minta tolong Bu Selvi untuk berdiri semuanya. Semuanya sudah hafal lagu Indonesia Raya? Sudah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, bisa duduk kembali. Untuk selanjutnya, Bu Selvi akan menjelaskan tentang materi sudut atau jenis-jenis sudut. Ya, sebelumnya, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, biasanya kalau mau belajar kita harus apa? Mendengarkan penjelasan guru. Terus apa lagi? Memperhatikan guru. Tidak boleh ngomong sendiri, harus fokus dan konsentrasi. Itu ya. Nah, kalau sudah membuat kesepakatan, ini kan materinya jenis-jenis sudut. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Pengukuran. Pengukuran itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ada pengukuran waktu, ada pengukuran apa kemarin? Panjang, ada pengukuran berat.
ya, berat, panjang, dan pengukuran waktu. Nah, untuk mengaitkan materi dengan pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang materi yang kemarin tentang pengukuran waktu. Nah, di sini Bu Selvi sudah mempunyai sebuah jam dinding. Ya, jam dinding ini berbentuk apa? Lingkaran. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya sama Bu Selvi kalau di jam ini ada jarumnya. Ada 3 jarum jam. Yang pertama, jarum yang selalu berputar ini menunjukkan apa? Detik, pinter. Kalau jarum jam yang panjang menunjukkan apa? Menit. Terus jarum jam yang pendek menunjukkan jam. Nah, kalau misalkan jarum panjang ada di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 2. Nah, ini berarti membentuk jam berapa? Jam 2. Penulisannya bagaimana? 02.00 atau 02.00. Terus kemudian kalau misalkan di sini Bu Selvi ada jarum panjangnya di angka 6, kemudian jarum pendeknya di antara angka 2 dan 3. Jam berapakah ini? Jam setengah 3. Penulisannya bagaimana? 02.30 menit, gitu ya. Nah, kaitannya dengan materi sujud adalah ini ada jarum panjang di angka 12, jarum pendeknya di angka 3. Ini kira-kira membentuk sudut apa tidak? Membentuk. Nah, karena kenapa kok membentuk sudut? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Karena jarum panjangnya membentuk apa ini? Berpotongan dengan 2 garis. Itu namanya sudut, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar mengenai apa itu sudut, apa itu ada berapa saja macam-macam sudut, dan melakukan atau menghitung besarnya sudut. Itu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan membacakan tujuan. Bu Selvi akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengidentifikasikan jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu adalah lancip, siku-siku, tumpul, dan sudut lurus. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengklasifikasi benda berdasarkan jenis sudutnya. Yang ketiga adalah mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Tuh. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat, ya. Tepuk 1, tepuk 2 bisa kan? Bisa. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis sudut. Adakah yang tahu apakah itu sudut? Siapa yang tahu? Tidak? Pertemuan antara 2 titik. Yang lainnya? Pertemuan antara 2 garis. Semuanya betul, pinter. Nah, terus kemudian di kelas ini kira-kira ada tidak benda yang mempunyai sudut? Nah, lukis ujung papan. Kenapa kok
ujung papan itu termasuk benda yang mempunyai sudut? Karena seperti sudut siku-siku contoh yang lain. Siapa yang bisa? Di kelas ini ada tidak yang mempunyai sudut? Mas Aga, Mas Aska. Ujung meja. Ujung meja. Kenapa kok disebut mempunyai sudut? Karena berbentuk seperti siku-siku. Karena berbentuk seperti sudut siku-siku. Oke ya. Lebih jelasnya kita perhatikan PowerPoint ini. Materi jenis-jenis sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang saling berpotongan. Nah, dua garis lurus, ini namanya garis lurus ya, yang saling berpotongan. Ini dinamakan sudut. Contoh sudut yang pertama di sini ada gambar ini, contoh sudut. Yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Yang bawah ini kamu lihat, bukan contoh sudut. Kenapa kira-kira kok disebut bukan contoh sudut? Kenapa? Ada yang tahu? Katakan, kenapa kok ini dinamakan? Kenapa ya ini kok bukan contoh sudut, sedangkan yang ini termasuk contoh sudut? Bilkis? Karena ada garis lengkungnya. Ini garis lengkung. Betul, Victor. Terus ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan kenapa kok ini disebut sudut, ini bukan sudut. Karena tidak terhubung. Oh, ini berarti ya berpotongan, ini putus garisnya karena tidak terhubung. Betul ya. Coba tepuk tangan, kasih aplaus untuk yang bisa menjawab tadi. Karena sudah berani menjawab. Terus selanjutnya, nah, perhatikan gambar sudut beserta bagian-bagian berikut. Di sini ada garis lurus ini namanya kaki sudut ya. Ini garis A, B. Terus kemudian garis B ke C. Nah, jadi kaki sudutnya ada berapa? Ada dua, yaitu AB dan BC. Ya, jadi AC itu termasuk kaki sudut atau bukan? Bukan. Kenapa kok bukan kaki sudut? Karena tidak ada titik sudutnya. Jadi kaki sudut itu bisa dinamakan kaki sudut karena ada titik sudutnya ini. A, B, B, C. Tuh ya. Terus kemudian yang huruf B ini dinamakan titik sudut tengah-tengahnya ini. Nah, terus ini ada garis-garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Ini tadi ya, garis AB dan garis BC. Titik perpotongan dua garis disebut titik sudut, yaitu titik apa tadi? Titik B. Ini. Nama sudut tersebut adalah sudut apa? Sudut lanjut belum masuk ke jenis-jenis sudut. Namanya hurufnya sudut A, B, C. Nah, kita dan sudut C, B, A. Tuh. Terus bisa juga disebut sudut B. Jadi kalau belum masuk ke jenis-jenis sudut, ada huruf-hurufnya itu kalian sebutkan. Kalau misalkan ada soal, ini apa nama sudutnya? Kalian sebutkan sudut A, B, C atau sudut C, B, A. Itu ya, paham ya? Lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Ini ada sudut siku-siku. Besarnya atau ciri-cirinya. Sudut siku-siku itu mempunyai ciri-ciri. Besarnya adalah 90 derajat. Ya, jadi tegak lurus. Seperti huruf apa ini? L. Kalau di tangan berarti seperti ini. Lengannya, bentuknya ya.
tegak lurus. Besarnya 90 derajat. Contoh bendanya apa Bu ini? Ujung apa ini? Buku. Ini ya contoh bendanya, ujung buku. Terus kemudian yang lainnya jenis sudut. Ada sudut lancip. Ada sudut lancip. Ciri-cirinya apa? Besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi sudut lancip itu kalau di tangan nutup dulu. Kalau sudut siku-siku tadi tegak lurus, kalau sudut lancip tadi nutup ya. Besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh bendanya apa? Apa ini? Ujung penggaris segitiga itu ya. Kemudian selanjutnya ada sudut lurus. Nah, kalau sudut lurus itu ciri-cirinya adalah besarnya 180 derajat. Jadi lurus. Contohnya adalah saat kita merentangkan tangan ini lurus ya. Contoh lain adalah apa? Ada yang tahu? Kalau di dalam kelas ini apa? Penggaris lurus. Terus apa lagi? Pensil, betul. Terus ada lagi yang lain? Sudah? Ada lagi? Spidol ada ya. Nah itu biasanya 180 derajat. Itu namanya sudut lurus. Terus selanjutnya sudut tumpul. Ini sudut tumpul besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lebih tepatnya lebih besar dari sudut siku-siku. Ya, lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, ini contohnya adalah tangga. Nih, kalau di tangan berarti buka. Ini ya. Tuh, namanya jenis-jenis sudut tumpul. Oke. Terus selanjutnya adalah busur derajat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sudut-sudut tadi tentang jenis-jenis sudut? Ya. Sudah paham semuanya jenis-jenis sudutnya? Oke. Sekarang kita belajar mengukur besar sudut. Mengukur besar sudut itu bisa memakai alat yang namanya apa? Busur derajat. Nah, ini namanya busur derajat. Di busur derajat ini cara memakainya, ya langkah-langkahnya yang pertama adalah ini. Letakkan titik pusat busur di titik sudut tersebut. Titik pusat itu yang mana? Ini yang tengah. Ini namanya titik pusat busur. Ya. Terus kemudian pastikan salah satu kaki busur berimpit dengan garis busur, garis alas busur. Nih, alas busur itu yang ini yang bawahnya. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan kaki busur lainnya. Kita akan belajar membuat membuat sudut. Misalkan kita akan membuat besar sudut yang besarnya 50 derajat. Oh iya, satuan sudut itu apa? Satuan sudut adalah apa? Yang lingkaran kecil di atas itu namanya apa? Derajat. Kalau membuat besar sudut harus dikasih satuan sudutnya, ya. Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita membuat apa? Membuat apa ini? Alasnya, ya. Membuat alasnya. Garis bawahnya ini. Kalau sudah, kita beri titik sudut. Nah, titik sudutnya ada di sebelah kiri, tangan kiri, nih, ya, tangan kirimu. Nah,
Jadi kalau kalian membaca, di sini kan ada angka yang di bawah, ada angka yang di atas. Nah, ini bisa nggak dipakai dua-duanya? Bisa, ya. Kalau kamu titik sudutnya di sebelah kiri, berarti nanti kamu pakainya skalanya, iya. Skala itu angkanya ini pakai skala yang bawah atau angkanya yang bawah. Tapi kalau titik sudutnya adanya di sebelah kanan, berarti kamu pakai skala yang atas nih. Jadi dua-duanya bisa dipakai, ya. Kita pakai skala yang bawah atau angka yang bawah. Jadi kita mau buat berapa? 50 derajat. Nah, kita paskan titik sudut dengan titik busur ini, pusat busurnya. Nah, ini garisnya disesuaikan, dipaskan juga. Kalau sudah lurus, nah ini dicari angka yang 50. Kita tarik, kasih titik bantuan di sini. Kalau sudah mendapatkan titik bantuan, tinggal menarik garis. Tarik garisnya. Tuh, ya. Ini namanya sudut berapa derajat tadi? 50 derajat. Jangan lupa dikasih apa? Namanya ini tadi daerah sudut. Daerah sudut 50 derajat. Kalau 50 derajat besarnya berarti termasuk sudut apa? Sudut lancip. Kenapa disebut sudut lancip tadi? Karena sudah garis 90 derajat. Sekarang satu lagi contoh. Kita buat sudut 120, ya. Masih tetap dengan titik sudut di sebelah kiri. Kita pasang lagi. Ini, ya. Terus kita cari angka 120. Pakai skala yang atas atau yang bawah tadi? Yang bawah. Yang bawah. Oke. Nah, ini angka 120. Kita kasih titik bantuan di sini. Kalau sudah ketemu titiknya, kita tinggal tarik garis 120 derajat. Kalau 120 derajat berarti sudut apa? Tumpul. Sudut tumpul, pintar. Nah, sekarang di sini Bu Safi punya ini ya, alat untuk mengukur besar sudutnya. Misalkan nanti ya bisa disuruh maju satu-satu perwakilan saja. Jenis sudutnya sama besar sudutnya. Jenis sudut atau besar sudutnya misalkan kita buat 20 derajat. 20 derajat kita tuliskan dulu. 20 derajat kita tarik dulu jarumnya sampai angka berapa? 20. Oke, stop. Kalau seperti ini, daerah yang merah ini, ya, yang berwarna merah, ini adalah apa namanya? Sama seperti ini tadi. Daerah apa? Daerah sudut. Nah, jenis sudutnya apa kalau 20 derajat? Lancip. Kita tuliskan di sini sudut lancip. Bisa? Sekarang ya, bisa ditunjuk satu-satu. Siapa yang mau angkat tangan? Delkis maju sini. Ini sudah
dulu. Silakan duduk. Alat ukur untuk mengukur sudut tadi apa namanya? Busur derajat. Terus untuk satuan sudutnya tadi apa namanya? Derajat. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompoknya isi 4 orang. Ya, silakan berkelompok dulu. Orang ya. Sudah semuanya mendapatkan kelompok? Sudah. Oke. Ini kelompoknya Mbak siapa ini namanya Bilkis, kelompok 1 ya. Kelompoknya Mbak Dinda, kelompok 2. Kelompoknya Rehan, kelompok 3. Terus kemudian kelompoknya Bestari, kelompok 4. Ya, diingat-ingat nama kelompoknya. Sekarang bisa dibagikan tugas kelompoknya. Nih. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, di situ ada nama kelompok. Nama kelompoknya kalian tulis dulu. Boleh nama panjang, boleh nama pendeknya. Oke, kemudian langkahnya untuk pengerjaannya ya diperhatikan yang bawah sendiri itu. Amati beberapa benda atau gambar di sekitarmu yang memiliki sudut. Jadi nanti kamu amati benda yang ada di sekitar kelasmu ini yang memiliki sudut. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah identifikasi. Identifikasi itu menyebutkan. Identifikasi jenis sudut pada benda tersebut. Apakah itu tadi sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku atau sudut lurus. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah ukur besar sudutnya dengan menggunakan busur derajat. Yang keempat adalah catat hasilnya. Ini sini dulu. Catat hasil pengamatan dan pengukuranmu dalam tabel berikut. Tabelnya dilihat ada di belakang. Tuh, ya. Oke, sudah paham semuanya? Silakan dikerjakan. Nama kelompoknya ditulis dulu. Kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, sudah semua ya, kelompok 1 sampai 4. Kalau sudah semua, selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Bisa ditunjuk satu persatu. Keempat, silakan maju. Kelompok 4. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama
yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Sis. Sekali lagi, ukurannya berapa derajat sama jenis sudutnya apa? Sudut lurus, besar sudutnya 180 derajat. Oke. Betul, Bilkis? Seperti itu. Oke. Sudah ada yang lain yang ditanyakan? Tidak? Sudah, beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Biar tidak ngantuk. Semuanya berdiri dulu. Diikuti ya gerakannya ya. Ya. Oke, duduknya boleh balik lagi seperti semula. Setelah kalian pelajari dari mulai awal sampai akhir tadi, jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Tadi belajar tentang apa saja? Coba, masih ingat nggak? Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, sudut tumpul. Sudut tumpul tadi besarnya berapa derajat? Di atas atau lebih dari 90. Terus sudut apa lagi? Lancip. Sudut lancip tadi besarnya berapa derajat? Kurang dari 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut siku-siku. Besarnya berapa derajat? 90 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus itu berapa derajat ya? 180 derajat. Coba masih ingat nggak ya kira-kira contoh dari sudut lurus yang ada di ruangan ini apa saja tadi? Pensil, penggaris lurus, spidol, ballpoint, terus sudah. Nah, oke. Untuk yang sudut lancip apa saja? Contoh dari sudut lancip. Penggaris segitiga. Terus boleh jarum jam boleh. Sebentar, jam berapa tadi? Yang termasuk sudut lancip. Pukul 4. Pukul 4 tadi sudut lancip atau sudut tumpul? Jadi sudut berapa, jam berapa yang menunjukkan sudut lancip tadi? Pukul 2. Terus selain segitiga, penggaris segitiga sama jam 2 apalagi ya yang termasuk sudut lancip? Apa? Jam 1. Oke. Nah, kalau contoh dari sudut siku-siku banyak nih. Apa? Ujung meja. Ujung papan tulis. Ujung buku. Apalagi? Ujung laptop boleh. Sudut-sudut ini ruangan juga. Itu kan termasuk sudut siku-siku. Yang terakhir, tumpul. Sudut tumpul. Tadi contohnya apa? Tangga. Jarum jam pukul 4. Terus lagi. Jarum jam pukul 5. Oke. Ya, sudah paham semuanya ke jenis-jenis sudut? Paham ya, ingat-ingat. Terus kemudian selanjutnya Bu Safi akan membagikan soal evaluasi ya untuk tugas individu. Sampai mana pemahaman kalian tentang jenis-jenis sudut? Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, masing-masing
dipelajari lebih apa tadi, mendalam. Terus apa lagi? Dipahami lagi. Ya, itu. Oke. Kalau sudah, yang terakhir sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, tapi ada tugas rumah. Ya, ini dicatat di bukunya masing-masing. Tugas rumah nanti mencari contoh dan mengukur 5 benda yang ada di lingkungan rumah. Tadi kan kita sudah mencari contoh benda yang ada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Sekarang nanti tugasnya di rumah ini tadi, mencari contoh dan mengukur 5 benda yang ada di lingkungan rumah. Catat dulu di bukunya biar nggak lupa. Sudah dicatat? Sudah. Dikumpulkan minggu depan ya, ketika ada pelajaran matematika lagi ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Untuk ketua kelasnya Mas Bandi silakan dipimpin untuk membaca doa. Bismillah.